Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada Minggu Eksaudi hari ini. Dalam Minggu Eksaudi adalah dengarkanlah seruanku ya Tuhan. Dalam firman Tuhan kali ini kita akan dihantar untuk memahami Yesus adalah Raja. Oleh karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Mazmur 97 ayat 1 sampai ayat 12. Mazmur 97 ayat 1 sampai ayat 12 di bawah terang firman Tuhan, yaitu Tuhan adalah Raja. Kita akan membacakannya. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau-pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekelilingnya. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang membegahkan diri karena berhala-berhala segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita, putri-putri Yehuda bersorak-sorai oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dialah yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya. Akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca Mazmur, secara khusus pasal 90 sampai pasal 106, merupakan Mazmur Musa sebagai abdi Allah. Kalau dikatakan Musa sebagai abdi Allah, maka kita akan bisa memahami bahwa Mazmur ini merupakan Mazmur yang dinyanyikan di dalam ibadah sebagai sebuah pernyataan iman atas kuasa dan kekuasaan daripada Allah itu sendiri. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam topik dikatakan Tuhan adalah Raja, ada beberapa hal yang mau kita lihat bagaimana Allah yang adalah Raja itu memimpin dalam kehidupan kita. Dalam ayat 9 pada firman Tuhan kali ini, kita dibuka dengan pemahaman yang besar tentang Tuhan adalah Raja itu sendiri. Dikatakan, sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkaulah sangat dimuliakan di atas segala Allah. Tuhan adalah Raja itu merupakan yang tertinggi di atas seluruh bumi. Dan Dia adalah yang dimuliakan di atas segala Allah. Ternyata Allah itu melampaui daripada segala sesuatu. Kalau dikatakan bumi, berarti segala isinya tunduk di dalam kuasa dan kepemimpinan Allah. Kalau dikatakan Allah lain, yang pasti banyak Allah. Termasuk dalam zaman modernisme saat ini, banyak Allah.
Allah materialisme, Allah jabatan, Allah keinginan hawa nafsu, Allah segala yang menjadikan orang menjadi tunduk kepadanya di bawah kuasa daripada Allah. Artinya, Allah itu adalah Allah yang dahsyat, yang melampaui daripada segala kuasa yang ada. Maka dalam firman Tuhan, mulai ayat 2 sampai ayat 6, diterangkan bagaimana kekuasaan Allah itu. Bagaimana Allah direspon oleh ciptaannya, karena dia adalah Raja. Maka ayat 2, awan dan kekelaman ada sekeliling dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Awan dan kekelaman di sekeliling dia, artinya bahwa di dalam kuasa Allah lah segala sesuatu yang terjadi itu. Awan lambang kekudusan, kekelaman lambang penghukuman, namun itu ada di dalam kuasa dan kepemimpinan Allah. Dikatakan keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Allah yang memimpin itu sebagai Raja di dalam sebuah keputusan hukum Allah dan keadilan Allah. Segala sesuatu yang terjadi di dalam keputusan Allah dan di dalam hikmat daripada Allah itu sendiri. Ayat 3 dikatakan Allah yang adalah Raja itu, selain daripada awan dan kekelaman, keadilan dan hukum sebagai tahtanya, ayat 3 dikatakan api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya di sekelilingnya. Ternyata kalau dikatakan api, itu lambang penyucian, lambang daripada sebuah hukuman. Ternyata Allah yang memimpin sebagai Raja itu memusnahkan kejahatan, menyirnakan kekelaman di dalam hidupnya. Bagi orang yang dipimpinnya, bahwa dia berdiri tegak dan tak ada satupun yang bisa untuk mengalahkannya. Bahkan ayat 4 sangat luar biasa dikatakan, kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Ketika Tuhan sudah menjadi Raja, maka tak ada satupun yang berani untuk mengalahkannya. Tak ada satupun yang menjadi tegak berdiri di hadapannya, namun harus tunduk karena dia memiliki otoritas yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan gunung-gunung seperti lilin di hadapan Tuhan. Kalau kita memahami gunung-gunung di sini, yang pasti gunung itu adalah yang kokoh berdiri tegak. Mungkin kita bisa melihat gunung yang terbuat dari tanah dan sering longsor. Namun ini adalah gunung batu yang berdiri tegak, yang tidak bisa dihembuskan oleh badai, yang tidak bisa digentarkan oleh kekuatan-kekuatan dunia seperti gempa, namun akan meleleh karena kepemimpinan Allah yang sebagai Raja itu. Tak ada yang bisa bertahan di dalam kebenarannya, di dalam jati dirinya, namun kuasa Tuhan akan melelehkannya. Ayat 6, langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Saudara terkasih, bagaimana kita melihat kemuliaan Allah? Bagaimana kita melihat kuasa Allah? Lihatlah langit
lihatlah bumi yang di sekitar kita. Kita akan kagum oleh karena ciptaan Tuhan yang luar biasa itu. Ada keseimbangan di sana. Ketika ada air, ada bumi, kemudian ada awan, ada siang, ada malam, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang kuning, dan lain sebagainya ciptaan Allah. Sehingga harmoni kehidupan semakin nyata dalam pandangan dan pemahaman kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ada dua posisi yang harus dihidupi dan diikuti orang kalau dia adalah raja kita. Posisi pertama adalah bahwa semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu, dan orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala segala Allah sujud menyembah kepadanya. Dikatakan bahwa orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang beribadah kepada Allah-Allah lain akan mendapat malu. Kenapa? Karena Allah lain itu, ilah-ilah itu juga sujud di bawah kaki Allah. Tidak bisa digentarkan kuasa Allah. Tidak bisa untuk dikalahkan kehebatan daripada Allah itu. Oleh karena itu, kalau secara bahasa sehari-hari, kalau ada yang original, untuk apa melihat yang KW? Kalau ada Allah yang benar-benar Allah, di mana seluruh Allah menjadi tunduk, untuk apa? Untuk melihat atau melirik kepada ilah-ilah lain. Oleh karena itu dikatakan, biarlah tetap sujud dan tunduk kepada Allah sebagai Tuhan kita. Ayat 10 sampai 12 diterangkan, ketika kita tunduk di bawah kaki Allah, ketika kita dipimpin oleh Allah yang adalah sebagai raja kita, bencilah kejahatan, karena kejahatan akan membuat kita masuk kepada penghakiman. Bencilah kejahatan, biarlah kebaikan yang memancar dalam hidupmu, dalam tingkahmu, dalam perkataanmu. Orang yang dipimpin oleh raja, yang rajanya adalah Allah, maka masyarakat yang dipimpinnya adalah masyarakat yang hidup di dalam membenci kejahatan. Karena kita akan memancarkan kebijaksanaan, kekudusan, dan kebenaran Allah melalui kehidupan kita. Hidup kita adalah hidup yang bersuka cita. Ayat 11. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Kehadiran Allah akan memancarkan sukacita bagi hidup kita. Kehadiran Allah akan membuat sorak-sorai dalam hidup kita. Karena Allah itu luar biasa. Allah itu dahsyat. Allah itu penuh kebenaran dalam hidup kita. Hidupnya menjadi penuh sukacita karena dia tahu Allah adalah rajanya. Allah adalah Tuhannya yang selalu menjaga dan memperhatikan dia. Karena itu, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang benar, dan nyanyikanlah syukur. Itulah yang dikatakan
Ketika orang sudah mengetahui bahwa dipimpin oleh Allah, tak ada satupun persoalan yang menghilangkan sukacitanya, karena Tuhan adalah sudah memelihara dan melindungi kita. Bersukacita karena Tuhan, hai orang-orang benar. Bersukacita itu karena kita dipimpin oleh Tuhan yang dahsyat dan yang luar biasa. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini mau menerangkan bagi kehidupan kita. Tuhan itu adalah Raja. Raja yang bisa kita lihat, kita rasakan, kita nikmati dari seluruh ciptaan-ciptaan Allah. Apapun yang terjadi, kalau kita memahami alam, melihat seluruh sekeliling kita, mulai daripada awan, masuk kepada gunung, masuk kepada laut dan pantai, kita akan melihat kebesaran dan kedahsyatan Allah. Tuhan yang adalah Raja itu menjadi Raja di atas segala raja, maka seluruh makhluk, bahkan ilah-ilah, Allah-Allah lain, tunduk di dalam kuasa Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah adalah Raja, maka kehidupan kita adalah harus meninggalkan kejahatan-kejahatan. Orang yang dipimpin oleh Raja yang benar, maka kehidupannya harus benar. Orang yang dipimpin oleh Raja yang benar, maka kehidupannya harus memancarkan kebenaran-kebenaran itu. Karena memang bangsa Allah itu adalah bangsa yang sudah mengetahui kekuatan, kedahsyatan tangan Allah di dalam melindungi kehidupannya. Yang ketiga, orang yang hidup dan mengaku Tuhan adalah Rajanya, maka sukacita, sorak-sorai, nyanyian syukur akan selalu mengalir dalam hidupnya. Ketika kita mengetahui bahwa Tuhan adalah Raja kita, maka kita akan menjadi bersyukur dalam hidup kita. Bukan oleh karena apa yang kita dapatkan, bukan oleh karena apa yang kita raih, namun oleh karena apa yang sudah Tuhan perbuat bagi hidup kita. Kita menyadari hidup kita ini tidak terlepas daripada pandangan dan pengetahuan Allah. Kita sepenuhnya di bawah naungan dan kuat kuasa Allah dalam hidup kita. Sehingga Allah yang adalah Raja itu menjadi memimpin hati kita untuk selalu hidup dalam sukacita, dalam sorak-sorai. Allah adalah Raja mendorong hati kita untuk selalu memuliakan Tuhan, untuk selalu bersyukur, memuliakan, memuji Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam Minggu Eksaudi ini kita dihantar oleh firman Tuhan untuk memahami kuasa Allah yang dahsyat dan luar biasa itu. Tahtanya yang penuh keadilan dan hukumnya menjadi kebenaran dalam hidup kita, di mana seluruh ciptaan, mulai awan, bumi, gunung, dan seluruh yang ada, tunduk di dalam kuasa Allah dan memperlihatkan kebenaran Allah. Oleh karena itu, kita harus meninggalkan kejahatan dan hidup di dalam kebenaran. Kita harus memancarkan sukacita dalam hidup kita, sorak-sorai melalui nyanyian, pujian, dan syukur. Saudara terkasih, biarlah firman ini menghantar kita untuk di dalam kepemimpinan Allah adalah Raja kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang menghantarkan kami pada Minggu Eksaudi ini, untuk melihat kebesaran Allah melalui apa yang ada di sekitar kami dan menghidupinya, sehingga kami meninggalkan kejahatan
hidup dalam sukacita dan sorak-sorai, dan kami bermazmur memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi hidup kami dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.